Halo semuanya, saya Dr. Adam Maulana. Apa kabar hari ini? Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk kembali menyaksikan video edukasi kesehatan ini. Dukungan dan antusiasme Anda menjadi semangat bagi saya untuk terus berbagi informasi yang bermanfaat mengenai kesehatan telinga. Saya berharap setiap video yang saya bagikan tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya menjaga kesehatan organ pendengaran. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk sejenak memperhatikan kesehatan telinga. Banyak orang menganggap kotoran telinga sebagai sesuatu yang harus selalu dibersihkan hingga benar-benar bersih. Padahal, kotoran telinga atau serumen memiliki fungsi yang sangat penting. Serumen merupakan mekanisme alami tubuh yang berperan melindungi liang telinga dari debu, kotoran, bakteri, jamur, hingga serangga kecil yang dapat masuk ke dalam telinga. Selain itu, serumen juga membantu menjaga kelembapan kulit liang telinga sehingga tidak mudah mengalami iritasi atau luka. Namun, meskipun memiliki fungsi sebagai pelindung alami, bukan berarti kotoran telinga boleh dibiarkan menumpuk terlalu lama. Dalam kondisi tertentu, serumen yang terus bertambah dapat menumpuk dan menyumbat liang telinga. Penumpukan ini seringkali terjadi secara perlahan sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Akibatnya, telinga dapat terasa penuh, pendengaran menjadi berkurang, muncul dengingan, rasa tidak nyaman, bahkan pada sebagian orang dapat menyebabkan pusing atau gangguan keseimbangan. Kondisi seperti ini tentu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup apabila tidak segera ditangani. Saya juga ingin mengingatkan agar kita menghindari kebiasaan membersihkan telinga menggunakan cotton bud atau benda tajam hingga terlalu dalam. Kebiasaan tersebut justru sering mendorong kotoran semakin masuk ke dalam liang telinga sehingga semakin sulit dikeluarkan. Selain itu, tindakan yang tidak tepat juga dapat menyebabkan luka pada liang telinga, memicu luka, bahkan meningkatkan risiko cedera pada gendang telinga. Oleh karena itu, membersihkan telinga sebaiknya dilakukan dengan cara yang benar dan aman. Jika memang terjadi penumpukan serumen atau muncul keluhan seperti telinga tersumbat, nyeri, keluar cairan, atau pendengaran berkurang, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar mendapatkan penanganan yang sesuai. Pada video kali ini, kita akan melihat salah satu kasus penumpukan kotoran telinga yang telah berada cukup lama di dalam liang telinga. Melalui proses pembersihan ini, Anda dapat memahami bagaimana serumen dapat berubah bentuk, mengapa proses pembersihan harus dilakukan secara hati-hati, serta pentingnya menjaga kesehatan telinga sejak dini. Saya berharap tayangan ini dapat menjadi edukasi sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa menjaga kesehatan telinga adalah bagian dari menjaga kualitas hidup. Mari kita saksikan video ini bersama. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, dan menginspirasi kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan telinga mulai dari sekarang. Terima kasih telah menonton. Semoga Anda selalu sehat dan sampai jumpa pada video edukasi berikutnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sangat penting dan sering saya ajukan kepada pasien saat melakukan pemeriksaan telinga, yaitu, apakah Anda mengalami gejala lain seperti telinga berdenging atau penurunan pendengaran? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi jawabannya dapat memberikan petunjuk yang sangat berharga dalam menentukan penyebab gangguan pada telinga. Telinga merupakan organ yang memiliki fungsi sangat kompleks. Selain berperan sebagai indera pendengaran, telinga juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Oleh karena itu, setiap keluhan yang muncul pada telinga perlu diperhatikan dengan baik, termasuk apabila disertai suara berdenging atau kemampuan mendengar yang mulai berkurang. Salah satu keluhan yang cukup sering dialami masyarakat adalah telinga berdenging, atau dalam dunia medis dikenal sebagai tinnitus. Tinnitus bukanlah penyakit, melainkan suatu gejala yang ditandai dengan munculnya suara di telinga tanpa adanya sumber suara dari luar. Suara tersebut dapat berupa dengingan, desisan, siulan, atau bunyi berdetak. Pada sebagian orang, keluhan ini hanya muncul sesekali, namun pada sebagian lainnya dapat berlangsung lebih lama hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Tinnitus dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi. Salah satu penyebab yang cukup sering dijumpai adalah penumpukan serumen yang menyumbat liang telinga. Ketika jalur suara terhambat oleh serumen yang menumpuk, otak dapat memberikan respons berupa sensasi suara berdenging. Selain itu, paparan suara keras dalam waktu lama, penggunaan headset dengan volume tinggi, perubahan fungsi pendengaran akibat pertambahan usia, maupun beberapa gangguan pada telinga juga dapat menyebabkan keluhan serupa. Selain telinga berdenging, penurunan pendengaran juga merupakan gejala yang tidak boleh diabaikan.
Banyak orang mengira pendengarannya masih normal karena penurunannya terjadi secara perlahan. Biasanya seseorang mulai merasa suara televisi harus diperbesar, lebih sering meminta lawan bicara mengulang perkataannya, atau kesulitan memahami percakapan ketika berada di tempat yang ramai. Gejala-gejala tersebut seringkali dianggap sebagai hal biasa, padahal bisa menjadi tanda adanya gangguan pada sistem pendengaran. Salah satu penyebab penurunan pendengaran yang paling mudah ditangani adalah adanya sumbatan serumen. Ketika liang telinga tertutup oleh serumen yang menumpuk, gelombang suara tidak dapat mencapai gendang telinga secara optimal sehingga suara terdengar lebih pelan. Pada kondisi seperti ini, setelah serumen dibersihkan menggunakan prosedur yang tepat oleh tenaga medis, kemampuan mendengar umumnya dapat kembali membaik. Namun demikian, tidak semua penurunan pendengaran disebabkan oleh serumen. Ada kondisi lain yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, misalnya gangguan pada telinga tengah, perubahan fungsi saraf pendengaran, atau faktor usia. Oleh karena itu, pemeriksaan langsung oleh dokter spesialis THT sangat penting untuk mengetahui penyebab yang sebenarnya. Dalam praktik sehari-hari, ketika seorang pasien datang dengan keluhan telinga terasa penuh, saya tidak hanya memeriksa kondisi liang telinga. Saya juga akan menanyakan apakah pasien mengalami telinga berdenging, pendengaran berkurang, rasa tidak nyaman, atau keluhan lain yang menyertai. Informasi tersebut membantu menentukan langkah pemeriksaan dan penanganan yang paling sesuai. Pemeriksaan telinga dilakukan menggunakan alat khusus yang disebut otoskop, sehingga kondisi liang telinga dan gendang telinga dapat terlihat dengan jelas. Dari pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah terdapat penumpukan serumen, perubahan pada liang telinga, atau penyebab lain yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Pada kondisi tertentu, dokter juga dapat menyarankan pemeriksaan pendengaran apabila diperlukan. Yang tidak kalah penting adalah menghindari kebiasaan membersihkan telinga menggunakan cotton bud hingga masuk ke dalam liang telinga. Kebiasaan ini seringkali justru mendorong serumen semakin dalam sehingga memperberat sumbatan dan meningkatkan risiko gangguan pendengaran sementara. Membersihkan telinga sebaiknya cukup pada bagian luar saja, sedangkan bagian dalam memiliki mekanisme pembersihan alami melalui pergerakan kulit liang telinga dan gerakan rahang saat berbicara maupun mengunyah. Selain itu, lindungilah telinga dari paparan suara yang terlalu keras. Gunakan headset dengan volume yang wajar, batasi durasi penggunaannya, dan berikan waktu istirahat bagi telinga. Kebiasaan sederhana tersebut dapat membantu menjaga kesehatan pendengaran dalam jangka panjang. Apabila Anda mulai merasakan telinga berdenging yang berlangsung terus-menerus, pendengaran menurun, telinga terasa penuh, atau muncul keluhan lain yang tidak kunjung membaik, jangan menunda untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis THT. Semakin cepat penyebabnya diketahui, semakin besar peluang untuk mendapatkan penanganan yang tepat sehingga fungsi pendengaran dapat tetap terjaga. Sebagai pesan moral, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan telinga. Jangan menunggu hingga pendengaran terganggu baru mencari pertolongan. Dengarkan sinyal yang diberikan tubuh, lakukan perawatan telinga dengan cara yang benar, hindari kebiasaan yang dapat merusak fungsi pendengaran, dan lakukan pemeriksaan apabila muncul keluhan sekecil apapun. Pendengaran adalah anugerah yang memungkinkan kita menikmati suara keluarga, sahabat, dan keindahan kehidupan. Jagalah telinga mulai hari ini, karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Terima kasih telah menyaksikan video edukasi ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, dan sampai jumpa pada video berikutnya bersama saya, Dr. Adam Maulana.